Di dalam Minggu Paskah yang kedua ini, kita akan mengumpulkan satu tema, Saksi Kristus yang mengubahkan. Henry Nouwen pernah mengungkapkan satu kalimat yang memberikan kepada kita penyadaran sebagai pengikut Kristus. Dia mengatakan, Kristus yang bangkit itulah yang mengubah kehidupan seseorang, sampai orang tersebut kehidupannya dapat menyerupai seperti Kristus. Peristiwa kebangkitan, mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid? Karena seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka para murid akan tetap mengalami luka batin yang berkepanjangan. Karena peristiwa yang jauh tidak bisa terjangkau dengan pikiran mereka. Mengapa guru dan Tuhan yang selama ini mereka ikuti, mereka percayai, mati disalib dengan penuh kehinaan. Dan mungkin secara emosi mereka tetap labil. Petrus mungkin akan terus tetap bisa menyangkal. Dan murid-murid yang lain berserakan entah kemana mereka pergi. Seandainya Yesus tidak bangkit, maka pikiran-pikiran negatif itu akan terus berkecamuk di dalam diri para murid. Bukan hanya murid-murid yang dipilih oleh Kristus, tetapi orang-orang lain yang juga mengikut Kristus itu. Dan mereka penuh dengan ketakutan, dan itu terbukti di dalam perikop yang kita baca dari Injil Yohanes tadi. Para murid ketika berkumpul bersama, itu semua pintu terkunci. Dan jelas diberikan satu gambaran keterangan, mereka takut. Bayangkan kalau hidup dipenuhi dengan ketakutan yang berkepanjangan, maka tidak pernah menikmati kebaikan. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka para murid tidak memiliki pengharapan. Dan para murid akan hidup semakin terpuruk karena di dalam dosa mereka. Tetapi syukur kepada Tuhan, di dalam Injil Yohanes menegaskan mengenai kebangkitan. Mengenai Kristus yang tidak lagi mati di dalam kubur, tetapi hidup sehingga kubur itu kosong. Dan ini memberikan sebuah peneguhan bahwa sungguh Kristus itu hidup. Dan hidup yang dimiliki oleh Kristus bukan hanya hidup seperti sebelumnya, hidup di dalam keterbatasan ruang dan waktu. Ada di dalam kandungan, lahir, dari bayi sampai dewasa. Tetapi hidup di dalam kebangkitannya itu memiliki hidup yang kekal. Tidak lagi bisa mengalami kematian. Maka Kristus bangkit. Dan ketika Kristus menampakkan diri, Kristus ingin menegaskan bahwa Dia telah mengalahkan kematian. Dia telah mengalahkan maut. Sehingga di dalam firman Tuhan dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kuasamu? Melalui kebangkitan Kristus, maka manusia dibawa kepada satu pengharapan dan hidup yang diubahkan. Maka itu melalui kebangkitan Kristus, para murid mengalami satu perubahan yang luar biasa. Paling tidak dari kisah para rasul tadi kita melihat Petrus yang sebelumnya menyangkal. Melalui kebangkitan Kristus dan melalui hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun, Petrus berdiri pertama kali untuk menceritakan Kristus yang dulunya pernah disangkal.
Ada satu perubahan di dalam para murid dan secara khusus nanti kita akan melihat mengenai perubahan Thomas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Secara khusus kita akan mengamati mengenai Thomas di dalam perikop Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Bagaimana kehidupan Thomas yang sebelumnya itu self-oriented berubah menjadi Christ-oriented. Sehingga ketika murid-murid itu menceritakan bahwa Yesus sungguh sudah bangkit, Thomas tidak bisa percaya dengan begitu saja. Karena orientasinya kalau Yesus itu bangkit, hidup dari kematian, maka saya harus membuktikannya. Itu orientasi pada dirinya. Sehingga selalu ingin mencari bukti, mempunyai satu validasi tentang apa yang dia percayai nantinya. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengetahui hal itu. Maka itu kalau kita merenungkan Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus itu memperlakukan setiap pribadi secara individual, itu istimewa masing-masing orang. Kepada 12 murid, Yesus juga memperlakukannya secara spesifik. Nah, pada bagian ini, Yesus memperlakukan Thomas. Thomas yang mencerminkan orang yang self-oriented. Maka Yesus menampakkan diri. Dan pada saat Yesus menampakkan diri, Yesus langsung menyapa Thomas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus tidak ada yang memberitahu, para murid yang lain pun juga tidak memberitahu. Tetapi 8 hari kemudian, Yesus datang secara khusus menjumpai murid-murid dan secara pribadi kepada Thomas. Dan Tuhan Yesus langsung berkata kepada Thomas, setelah dia berfirman, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan respon daripada Thomas, dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dari situ Thomas mengalami satu perubahan, bahwa sungguh Yesus itu hidup, Yesus itu bangkit. Maka Tuhan Yesus menyatakan secara khusus kepada Thomas, dan Thomas diberi anugerah untuk bisa menjamah Yesus yang bangkit itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah kebenaran ini juga menjadi pengalaman iman kita. Setiap pribadi di dalam diri kita masing-masing, Tuhan juga memperlakukan kita ini dengan istimewa. Pergumulan apapun, kita tidak bisa menyamakan satu dengan yang lain. Aku kok tidak seperti dia, aku kok tidak bisa seperti mereka. Tetapi Tuhan memang mengistimewakan setiap diri kita, Bapak Ibu, di tengah pergumulannya. Sehingga melalui peristiwa, melalui keadaan tertentu yang membuat kita ini bertanya-tanya, apakah Tuhan itu mempedulikan saya? Apakah Tuhan itu mengasihi saya? Apakah Tuhan itu ada? Tuhan tahu. Tinggal bagaimana kita mau peka terhadap kehadiran Tuhan yang sudah bangkit itu. Thomas mengalami itu, sehingga dia memberikan sebuah respon. Ya Allahku
dan Tuhanku. Jadi perspektif daripada Thomas diubahkan. Yang sebelumnya menganggap bahwa Yesus itu adalah guru sebagaimana yang lain. Dan pribadi yang bisa membuat mujizat. Tetapi setelah melalui kebangkitan itu, diubahkan. Berpusat bukan lagi pada dirinya, tetapi berpusat kepada Kristus. Maka menurut catatan sejarah gereja, Thomas ini mengabarkan Injil sampai ke India. Luar biasa Bapak Ibu. Satu perjalanan hidup masa depan Thomas yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Dan melalui peristiwa kebangkitan Kristus, Thomas diubahkan. Dia menginjil, memberitakan kabar karena Tuhan mau memakai setiap kita pribadi lepas pribadi. Bukan karena saya sebagai pendeta, lalu ada orang yang datang untuk sharing tentang persoalan-persoalan di dalam hidupnya. Beberapa hari yang lalu saya tidak pernah memikirkan bahwa saya akan bertemu dengan sepasang suami istri, dan sepasang suami istri itu sedang dalam pergumulan. Jadi selesai di dalam sebuah persekutuan doa, saya dan istri diajak mampir ke anak Tuhan, suami istri ini, ke rumahnya. Ya akhirnya kami mampir, karena kami beranggapan ya hanya say hello, ngobrol biasa. Tetapi di balik obrolan itu, pada akhirnya suami ini terbuka untuk mempersilahkan istrinya itu berbicara kepada kami. Dan menceritakan bahwa suaminya itu jatuh di dalam dosa, perselingkuhan. Oh saudara, kami, saya dan istri waktu itu kaget. Loh ini kelihatannya baik-baik. Tetapi kok ada masalah yang begitu pelik. Memang jauh sebelumnya, mungkin hampir 1 tahun sebelumnya itu adik daripada suami istri ini pernah menghubungi saya menceritakan sedikit problem daripada suami istri ini. Dan ketika saya di info itu, saya tidak pernah bisa ketemu. Tetapi pada waktu beberapa hari lalu, Tuhan mempertemukan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, perjalanan hidup kita ini ada dalam momentum Tuhan. Ada di dalam penyertaan Tuhan. Ada di dalam kehadiran Tuhan. Jadi tidak ada yang kebetulan di dalam diri kita. Siapapun yang kita jumpai dan kondisi apapun yang kita alami, itu Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk tiba waktunya kita ini dipertemukan dengan orang-orang yang Tuhan mau pakai kita untuk menjadi saluran berkat. Apapun itu. Mungkin kita menjadi orang yang hanya mendengarkan saja. Mungkin kita dipakai Tuhan untuk mendoakan sehingga kata-kata kita itu sungguh memberkati, meneguhkan, dan menghiburkan. Maka itu kalau kita punya perasaan, pikiran yang negatif terhadap seseorang, marilah kita segera minta Tuhan mengubah kita. Jangan sampai nanti akhir hidup kita ini masih nyimpen pikiran-pikiran yang tidak baik kepada seseorang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Thomas mengalami satu perubahan perspektif. Ya Allahku dan Tuhanku. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Siapakah Kristus yang sudah bangkit bagi kita secara pribadi? Ketika kita memiliki satu perspektif sebagaimana firman Tuhan, biarlah itu boleh mengubah hidup kita. Sehingga meskipun kita dalam kesulitan, kita masih dapat mengecap kebaikan Tuhan dan menyadari rencana Tuhan sedang digenapkan. Yang kedua, kita bisa melihat saksi Kristus yang bangkit itu mengubahkan, di mana Thomas yang selama ini dituntun oleh egonya, arah hidupnya itu dituntun oleh egonya. Tetapi ketika bisa berjumpa dengan Yesus dan Yesus menyatakan anugerah untuk Thomas itu menjamah dirinya, bekas luka, paku di tangan, dan bekas tombak di lambungnya itu. Yesus menyatakan itu kepada Thomas. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, arah perjalanan hidup, tujuan daripada hidup Thomas dituntun. Bukan lagi dirinya yang berkuasa, tetapi Kristus yang sudah bangkit itu yang berdaulat atas hidupnya. Maka menurut catatan sejarah gereja, Thomas memuliakan Kristus sampai akhir hidupnya. Dikisahkan Thomas mengalami kematian dengan cara ditombak. Saya kira bukan kebetulan Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Thomas sampai mendeskripsikan kepada para murid di dalam ayat yang ke-25 itu. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Mengapa Thomas menyebut lambungnya? Karena di lambung itu Yesus ditombak. Sehingga dari lambung itu, melalui tombak itu, keluar darah dan air. Sebagai bukti bahwa Yesus sudah tidak hidup lagi. Yesus sudah mati. Dan pada akhirnya Thomas mengalami kematian melalui tombak. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan itu menuntun. Memang kita bisa melihat sebuah kehidupan kok tragis ya, para murid Yesus mengalami aniaya, mengalami kematian yang sangat tidak manusiawi. Dan inilah satu peristiwa paradoks. Di satu sisi para murid seolah-olah mengalami siksaan, kebinasaan. Tetapi justru dari situlah Injil Kristus semakin diberitakan. Darah daripada para rasul, para murid Kristus itu menjadi terang keselamatan bagi banyak jiwa. Bapak, Ibu, dan Saudara, perjalanan hidup seseorang ketika di dalam Kristus, maka arah hidupnya itu ada di dalam kendali Tuhan Yesus yang bangkit. Sehingga dari situ, meskipun melewati lembah kekelaman dalam hidup ini, mengalami realita hidup yang unpredictable, yang begitu memilukan, yang begitu gelapnya, tetapi tetap bisa merasakan bahwa perjalanan hidupku ini sedang mengikuti arah daripada Tuhan yang sudah ada di masa depan, bahkan di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, itu yang menguatkan saya secara pribadi. Ketika saya bertobat tahun 84, saya tidak pernah terpikir kalau di kemudian hari, puluhan tahun kemudian menjadi seperti ini. Tidak pernah terpikir. Tetapi ketika saya merenungkan kembali peristiwa saya bertobat,
Walaupun saya dari keluarga Kristen, tetapi saya belum pernah menyadari bahwa saya orang berdosa. Sehingga tiba waktunya tahun 84 itu saya menyatakan, Tuhan, saya orang berdosa. Dengan mulut saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Di dalam hati saya menerima sebagai juru selamat saya. Dan saat itu saya mengalami perubahan. Dan setelah sekarang ini, saya kayak diingatkan. Catur, seolah-olah Tuhan berbicara begitu di dalam diri saya. Kamu waktu itu tidak pernah bisa berpikir masa depan yang sekarang ini engkau jalani. Tetapi ketika engkau ada pada saat itu, aku sudah ada di saat ini. Wow, kebenaran itu menolong saya, saudara. Maka itu mengapa Yesus bangkit dan mengenakan hidup yang kekal. Supaya kita orang-orang yang percaya ini diubahkan. Untuk arah hidup kita itu bukan hanya terfokus pada saat ini, di tempat ini. Tetapi juga kita bisa melihat masa yang akan datang. Bahkan melampaui daripada kefanaan di dalam dunia ini. Maka itu siapapun kita pada saat ini, sesulit apapun hidup kita, Tuhan itu ada. Dan Tuhan sudah ada di sana. Kita yang belum ke sana. Maka itu Thomas diubahkan. Sehingga arah hidupnya bukan untuk dirinya, tetapi untuk Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang sejak muda itu menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Masuk sekolah teologi dan dia melayani untuk mendirikan gereja. Namanya William Orchard Casing. Ketika dia berkhotbah, luar biasa Tuhan pakai. Tetapi ketika istrinya sudah meninggal, tidak lama kemudian dia mengalami kelumpuhan total. Dia merasa, Tuhan, saya tidak bisa lagi berkhotbah. Tetapi Tuhan mengarahkan dan menuntun hidupnya. Bahwa engkau tidak perlu lagi berkhotbah. Pergi kemana-mana. Engkau akan dipakai untuk menggubah lagu. Dan lagu-lagu yang engkau gubah itu, justru itu menjadi kesaksian hidupmu bagi banyak jiwa. Dan salah satu lagu yang digubahnya itu adalah Ku mau berjalan dengan juru selamatku di dalam KC 370. Dalam refrennya pujian itu mengatakan, ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Dalam kelumpuhannya, dalam kesulitan hidup, tetapi William ini masih percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap ikut Tuhan. Sehingga dia tidak goyah. Di dalam segala keterbatasannya, dia masih bisa berjalan menjadi saksi Kristus yang mengubahkan banyak orang. Maka itu Bapak, Ibu, dan Saudara, siapapun kita pada saat ini, di tengah segala kesulitan apapun, kita ini sedang dipersiapkan untuk memasuki masa depan yang Tuhan sudah ada di sana. Tuhan saat ini juga ada bersama dengan kita. Supaya arah hidup kita itu terus dapat menjadi berkat. John Stott pernah mengungkapkan satu kalimat demikian. Hidup kita dalam Kristus yang bangkit sejatinya sedang menggenapkan rancangan Tuhan yang kekal agar melalui kita banyak jiwa dapat merasakan kasih Allah yang baru senantiasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa Tuhan Yesus bangkit?
Dan sebelum dia naik ke sorga, dia menyatakan janjinya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mengapa Tuhan tidak menjanjikan yang lain? Mengapa Tuhan tidak menjanjikan sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, terpuruk menjadi bangkit? Mengapa Yesus menjanjikan aku menyertai kamu? Karena kebersamaan dengan Allah itu yang akan menolong kita untuk mengalami satu perubahan dalam hidup senantiasa. Sehingga kekristenan kita bukan karena agama, kekristenan kita bukan karena kita anggota gereja, tetapi kekristenan kita karena kita bersama dengan Kristus yang bangkit. Sehingga disitulah hidup kita semakin memperkenan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak.